Jadi yang menggerakkan angin untuk menghancurkan rumah, menghancurkan mobil, menyeret manusia ke tempat yang jauh, itu semua perintah dari Allah. Buruk apa kan? Ya tidak, itu kan keburukan kan? Jadi angin yang membawa kebaikan contohnya apa? Angin yang bisa jadi sebab tumbuhnya tanaman. Angin yang membawa keburukan yaitu angin yang menghancurkan bangunan. Nah, semua itu adalah perintah dari Allah. Loh, kok Allah memerintahkan keburukan? Kita sudah bahas di antara iman, rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Takdir Allah yang baik ya jelas, artinya apa? Kita sehat, ya tidak? Kita bisa dapat rezeki, bisa makan. Baik tidak ini? Kalau takdir Allah yang buruk, sakit, kehilangan orang yang kita sayangi, apalagi kecelakaan, ya tidak? Buruk kan? Berarti segala sesuatu di dunia ini yang baik dan buruk sudah Allah takdirkan, termasuk angin ini. Angin bisa jadi sebab tumbuhnya tanaman, ini baik. Angin menyebabkan hancurnya bangunan, ini buruk. Baik dan buruk sudah Allah perintahkan, sudah Allah takdirkan. Nah, timbul pertanyaan, kok Allah menakdirkan yang buruk? Sudah kita bahas, buruk itu objeknya, bukan perbuatan Allah menakdirkan itu. Artinya Bapak, angin menghancurkan bangunan, buruk tidak? Buruk kan? Angin menyeret seorang sehingga dibawa misalnya dari Mentawai sampai India sana. Buruk tidak? Buruk kan? Nah, ini buruk, objeknya buruk, tapi takdir Allah, ketetapan Allah menjadikan ini hancur, ini pasti baik, tidak buruk. Objeknya saja buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan demikian, tidak buruk. Jelas ya? Ini ada hubungannya dengan masalah akidah juga ya, rukun iman ke-6. Maka kita harus yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan, yang baik maupun yang buruk. Semuanya sudah Allah takdirkan. Yang baik sudah jelas, kita bisa memahami hikmahnya. Cuman yang buruk kadang timbul sebagian orang, apa hikmahnya Allah menakdirkan orang kena penyakit, kecelakaan, dibunuh, diperkosa, begini, apa takdirnya? Bukankah itu buruk? Maka kita jawab, iya. Kejadian itu buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan demikian tidak buruk. Pasti baik, mengandung hikmah yang agung, yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, dan pasti akan kita ketahui di kemudian hari. Nah, itu tentang hadis tadi ya, insya Allah jelas ya. Jadi Nabi melarang kita mencela apa? Angin. Kalau kita nyaksikan angin sudah membawa kerusakan, Nabi tidak mengizinkan kita untuk mengucapkan kata-kata kotor. Yang beliau perintahkan yaitu berdoa ya. Dengan doa tadi, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang ia diperintahkan untuknya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang ia diperintahkan untuknya. Maka Bapak, praktekkanlah hadis ini. Ya, kalau misalkan suatu saat kita nyaksikan angin sudah terasa membahayakan, doa. Ya. Pertama, apa manfaatnya? Doa adalah ibadah. Dan kalau kita melaksanakan ibadah, dapat pahala. Nah, itu pertama. Lalu kedua, kalau amalan ini banyak ditinggalkan kaum muslimin, lalu kita praktekkan, berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi dan pahalanya besar lagi. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiga, dengan berdoa, Allah akan lindungi kita dari mara bahaya. Maka Bapak banyaklah berdoa ya. Nah, itu hadis tadi. Nah, sekarang kita masuk masail. Fihi masail, kata Syekh. Di dalam bab ini terkandung beberapa masalah atau faidah. Al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu an sabbirrih. Larangan mencela angin. Dilarang mencela angin, dan itu hukumnya haram. Mencela angin hukumnya haram Bapak ya, bukan makruh apalagi mubah. Yang pertama, ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, al-irsyadu ilal kalamin nafi' idza ra'al insanu ma yakrah. Bimbingan untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat
jika seseorang menyaksikan apa yang tidak ia sukai. Bimbingan, arahan untuk mengucapkan kata-kata yang bermanfaat jika seseorang menyaksikan apa yang tidak ia sukai. Jelas? Jadi di sini terdapat bimbingan untuk mengucapkan perkataan yang baik kalau kita menyaksikan apa? Perkara yang menurut kita membahayakan itu. Ya contohnya Nabi tadi. Nabi setelah menyatakan jangan celak angin, kalau kalian menyaksikan apa yang tidak kalian sukai, maka apa? Doa dengan doa tadi. Nah, di sini berarti ada bimbingan. Kalau seorang menyaksikan segala sesuatu yang tidak ia sukai, mungkin marah bahaya yang bikin dia takut, hendaknya berdoa. Jangan mengucapkan kata-kata kotor ya, kata-kata yang menunjukkan celaan kepada Allah, celaan kepada makhluk dan semacamnya. Ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga, masalah ketiga, ats-tsalitsatu al-irsyadu ila annaha ma'murah. Bimbingan atau petunjuk bahwasanya angin ini diperintah. Angin ini diperintah. Artinya angin bergerak dari sana ke sini ke sana, menghancurkan ini, menghancurkan itu. Ini semua karena diperintah. Siapa yang memerintah? Allah. Ya Bapak ya. Nah, ini semuanya Bapak. Semuanya, bukan cuma angin saja. Semua makhluk yang ada di bumi ini ketika melakukan sesuatu sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Karena itu adalah tentara-tentara Allah. Ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Angin itu kadang diperintahkan melakukan kebaikan dan kadang diperintahkan melakukan keburukan. Jadi ada kalanya angin tuh bawa kebaikan, ada kalanya bawa keburukan. Nah ini ya, dengan ini kita tahu, oh ya segala sesuatu ini udah perintah gini. Ini semua sudah Allah perintahkan, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan. Saya menerima lapang dada. Nah ini sikap-sikap seorang mukmin ya, yang beriman kepada takdir, Bapak ya. Jadi sekali lagi, iman kepada takdir ini termasuk rukun iman. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Jelas Bapak ya? Maka kalau ada orang menolak takdir, saya nggak percaya Allah menakdirkan segala sesuatu, baik maupun buruk nggak Allah takdirkan. Orang seperti ini muslim? Kafir, Bapak ya. Jelas kafir ya. Nggak bisa diterima. Terus kalau misalnya gini, ya saya yakini Allah lah yang menakdirkan baik-baik. Allah menakdirkan saya dapat rezeki. Allah menakdirkan saya sehat. Ini saya yakin Allah takdirkan. Tapi dan Allah takdirkan saya berbuat ibadah, amal soleh, bisa ikut majelis taklim, ini Allah takdirkan. Tapi kalau saya maksiat, ini tidak Allah takdirkan. Benar ini? Benar nggak? Nah ini juga salah ya, dan inilah kelompok Qadariyah yang ekstrim menolak semua takdir, yang baik maupun buruk. Tapi Qadariyah yang berikutnya agak ringan tapi sama-sama parah, menyatakan yang baik-baik Allah takdirkan, sedangkan yang buruk-buruk tidak Allah takdirkan. Nah ini Qadariyah yang jenis ini, inilah yang terjadi di era akhir sahabat Nabi atau di era-era tabi'in ini. Dan sebagian tabi'in ada yang terpengaruh dengan pemikiran ini. Qadariyah yang menyatakan yang baik-baik Allah takdirkan, kalau yang buruk-buruk tidak Allah takdirkan. Nah ini juga sesat Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi pokoknya kita harus meyakini segala yang Allah takdirkan, yang baik maupun buruk, ini sudah Allah takdirkan ya. Jangan sampai kita menyatakan kalau yang buruk-buruk masa Allah takdirkan, masa saya maksiat sudah Allah takdirkan. Nggak mungkin, karena Allah tidak mungkin menakdirkan yang buruk Pak. Pakainya perasaan. Nah sehingga akhirnya kalau udah kayak gitu kita menolak takdir Allah, dan itu tentu saja sesat Bapak ya. Jadi kalau yang menolak takdir baik maupun buruk ini kafir, sepakat para ulama. Tapi kalau yang menolak takdir yang buruk-buruk ini tidak bisa kita kafirkan, cuma kita katakan sesat. Karena ini yang banyak, bukan banyak sih, tersebar di sebagian tabi'in seperti Qatadah bin Di'amah As-Sadusi.
Ini seorang ulama tabi'in. Pernah dengar Bapak ya? Muridnya siapa? Anas bin Malik. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dia seorang ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, tapi punya pemikiran qadariyah, menolak takdir. Bukan menolak semua takdir, tapi takdir yang tadi, yang buruk-buruk. Yang menyatakan semua yang baik Allah takdirkan, tapi kalau yang buruk maksiat dosa, ini tidak. Nah, ini di sini dalam hal ini beliau tergelincir pada kesesatan atau kesalahan, apa ya? Namun, walaupun begitu, para ulama menyatakan memberikan uzur. Para ulama lain memberikan uzur. Kenapa beliau begitu? Ya mungkin karena lingkungannya. Karena Bapak di Basrah, Irak ini memang tersebar keyakinan Qadariyah, para penolak takdir. Basrah. Kalau di Kufah tersebar Syiah. Baghdad, pokoknya Irak secara umum ini pusatnya berbagai sekte sesat, Bapak, dari Qadariyah, Khawarij, Syiah, dan semacamnya, Bapak ya. Nah, kenapa Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi bisa meyakini seperti tadi? Yang buruk-buruk tidak Allah takdirkan karena lingkungan banyak menolak takdir, akhirnya beliau terwarnai, Bapak ya. Dan itu ada beberapa ulama yang terpengaruh oleh ini. Tidak banyak, tapi ada. Ya, diantaranya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, itu Bapak ya. Jadi kesimpulannya, kita hendaknya menerima apa yang Allah takdirkan, tidak boleh mencela apa yang Allah takdirkan, karena apa yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah. Di antaranya apa? Ketika Allah menakdirkan angin merusak segala sesuatu yang menurut kita membahayakan. Nah, itu ya. Nah, selesai. Kita dari bab larangan mencela angin. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya. Babu qaulullahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Bab firman Allah Ta'ala, mereka berprasangka kepada Allah, mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita memiliki sesuatu dalam urusan ini? Apakah kita memiliki sesuatu dalam urusan ini? Qul, katakanlah wahai Rasul, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala urusan itu milik Allah. Surat Ali Imran ayat 154. Nah, ini Bapak ya, judul babnya. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita memiliki sesuatu dalam urusan kita ini? Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya segala urusan itu milik Allah. Nah, ini bab firman Allah Ta'ala, mereka berprasangka tidak benar kepada Allah. Mereka ini siapa? Ada yang tahu? Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik setelah perang Uhud. Ya, karena dalam perang Uhud kita sudah bahas di surat Al-Fatih. Ketika itu kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Banyak meninggal dari kalangan sahabat Nabi, Hamzah dan Mus'ab bin Umair, para sahabat terbaik. Dan yang meninggal bukan cuma para sahabat, orang-orang munafik pun ikut korban juga. Karena mereka ikut perang juga Bapak ya. Nah, dalam ketika banyak korban di kalangan kaum muslimin plus juga orang-orang munafik, disitulah orang-orang munafik berprasangka yang tidak kepada Allah. Di sini Allah katakan mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Maksudnya apa? Mereka berprasangka, kayaknya Islam ini akan lenyap nih. Islam ini sebentar lagi akan hilang. Apalagi mereka dengar katanya Muhammad meninggal. Jelas apa ya? Kan dalam perang Uhud kan luar biasa itu, benar-benar teguran yang keras terhadap kaum muslimin ketika itu. Gara-gara pasukan pemanah tidak taat perintah Rasul, akhirnya kaum muslimin yang awalnya hampir menang malah berbalik. Jadi hampir kalah.
Bahkan saya bilang kalah ya, karena ketika itu Rasulullah terluka. Bahkan tersebar kabar Rasulullah terbunuh ketika itu. Sehingga akhirnya apa? Musyrikin Quraisy yang tadinya mau menghabisi setelah dengar, oh Muhammad udah meninggal, udah pulang. Yang penting tokohnya sudah meninggal. Kan intinya gitu kan Bapak ya. Kalau dalam perang Bapak, misalkan ini musuh nih, ini ada komandannya. Kira-kira target yang paling kita cari yang mana? Apakah anak buahnya atau komandannya? Komandannya. Kalau komandannya udah meninggal, otomatis pasukan akan melemah kan? Nah, begitu pula musyrikin Quraisy. Ketika mereka perang melawan kaum muslimin, ketika itu kaum muslimin sudah terdesak. Kan mereka ini bukit Uhud, ini kaum muslimin, ini musyrikin Quraisy. Nah, ketika perang, ketika itu udah hampir kalah nih. Nah, cuma pasukan pemanah ini sudah diperintahkan Rasulullah sebelumnya bertahan sini. Walaupun jasad kami dimakan oleh anjing, diseret oleh anjing, meninggal diseret anjing, jangan turun, tetap di atas. Namun, pasukan pemanah ini, para sahabat pasukan pemanah ini, ketika menyaksikan orang-orang musyrik terdesak, mereka menyangka, oh sudah kalah. Dan situ nampak harta rampasan perang. Pedang-pedang apa, kuda apa, udah ditinggalkan gitu. Nah, akhirnya tergiurlah mereka untuk turun. Nah, ketika turun itulah Khalid bin Walid, yang ketika itu masih musyrik, melihat peluang, pasukan pemanah turun dari bukit. Maka Khalid bin Walid membawa beberapa orang pasukan musyrikin untuk naik ke bukit lewat belakang. Jadi ini gini Bapak, misalnya gambarnya gini, ini bukit Uhud. Jadi ini kaum muslimin kan dan nyerang gini. Ini musyrikin nih, terdesak kan? Nah, ketika menyaksikan pasukan pemanah turun, maka Khalid bin Walid bersama beberapa pasukan naik sini. Jadi akhirnya menguasai apa? Lalu menghabisi beberapa pasukan pemanah yang tersisa. Nah, setelah dihabisi, berarti mereka posisinya lebih apa? Nah, dari sini udah tinggal. Nah, maka disitulah kacau di tengah kaum muslimin. Karena kaum muslimin perang lawan depan dan di belakang. Nah, sedangkan Rasulullah posisinya ketika itu di belakang. Beliau komandan pasukan kan ngasih komando sana. Ternyata di belakang malah diserang. Nah, dalam kondisi kritis seperti itulah beberapa sahabat yang tahu ini keadaan berubah drastis itu, mereka menjaga Rasulullah, tapi satu-satu meninggal. Sehingga datanglah Abu Bakar, Umar, udah dalam kondisi udah kacau. Lalu terdengarlah, kebetulan ada sahabat Nabi yang mukanya mirip dengan Nabi, meninggal. Maka mereka mengucapkan, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Yang tadinya mereka mau menghabisi para sahabat yang ada, mereka selesai, pulang. Muhammad sudah terbunuh katanya, padahal beliau tidak terbunuh. Yang terbunuh itu sahabat Nabi yang mukanya, nah itu Bapak ya. Nah, di situ kan benar-benar kondisinya setelah perang, para sahabat benar-benar bersedih. Bahkan orang-orang munafik juga ikut bersedih. Bersedihnya karena apa? Karena Islam kalah, karena kaum muslimin kalah. Enggak, karena orang-orang teman mereka yang sesama munafik mati juga gitu. Nah, disitulah mereka, Allah katakan, berprasangka tidak benar pada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Maksudnya apa? Islam ini nggak akan jalan. Islam ini nggak akan lanjut nih. Karena apa? Muhammad sudah terbunuh, otomatis agamanya akan hilang, akan dihabisi oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini namanya prasangka apa? Jahiliyah, prasangka tidak benar kepada Allah. Jelas apa ya? Masih habis? Masih ada? Ya. Lalu mereka berkata, apakah kita memiliki sesuatu dalam urusan kita yang bisa kita perbuat? Ini maksudnya pertanyaan, ini bentuknya pertanyaan, tapi sebenarnya peniadaan. Artinya gini, kita nggak bisa apa-apa, nah gitu maksudnya gitu. Kan tadi kan tanya, apakah ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan kita ini? Karena kita udah mati begini, apakah ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan kita ini? Ini kan tanya kan, tapi maksudnya meniadakan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dalam urusan kita ini. Kita udah kalah, Islam udah hancur, Muhammad sudah meninggal, udah nggak ada apa-apanya, udah itu. Lah apa ya? Nah, maka itu prasangka mereka. Namun Allah nurun ayat ini, Allah menyuruh Rasulnya membantah mereka. Waqul, katakanlah wahai Rasul, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala urusan itu milik Allah.
Nah ini Bapak ya, artinya prasangka mereka itu tidak benar ya, mereka sudah berprasangka jahiliyah Bapak ya. Maka kalau ada orang yang berprasangka, oh Islam ini kayaknya bakal kalah oleh pasukan kaum muslimin, akan selalu kalah dengan orang-orang kafir, bahkan Islam tidak bisa berkembang, bahkan Islam makin berkurang, bahkan Islam akan hilang, berarti itu namanya prasangka jahiliyah. Hati-hati Bapak ya. Kalau dalam suatu masa kaum muslimin kalah oleh orang kafir, boleh kan? Wajar kan? Oh kalah. Tapi kalau kalah terus-menerus, ini prasangka jahiliyah. Karena nggak mungkin Allah membiarkan agamanya direndahkan dan hilang. Pasti Allah bela, cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Ya contohnya Bapak zaman sekarang, sebagian orang kan membawa perasaan kaum muslimin untuk kembali ke masa lalu. Lihatlah di zaman dulu umat Islam sudah menguasai sampai ke Spanyol, sampai ke India, sampai ke perbatasan Cina. Tapi lihatlah kaum muslimin sekarang, mereka tertindas di Chechnya, tertindas di Kashmir, tertindas di Palestina, tertindas di sini. Dibikin rindu setelah itu. Karena itu kalau kita mau bangkit harus bekerja sama. Kerjasama di mana? Dalam satu jamaah. Jamaahnya siapa? Jamaah fulan bin fulan, sebutkan. Dan inilah jamaah yang disebutkan dalam hadis. Jadi mereka membawakan makna al-jamaah dalam hadis ke jamaahnya mereka. Harus membaiat imam mereka. Nah, ada yang model gitu Bapak ya. Jadi mereka membawa kerinduan kaum muslimin ke masa lalu untuk dibawa ke arah jamaah mereka. Gak perlu saya sebutkan namanya, selalu tahu ya. Cukup waktunya. Ya cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut bab ini, bab yang penting terkait dengan surat Al-Imran ayat 154. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.